Halo. Halo, perkenalkan nama aku Maria Kartika Magdalena, NIM 23210066. Dan aku Ella Rahayu, NIM 2321067. Video public speaking ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anita Kartikasari, STMT-MM. Dan topik yang akan kita bawakan hari ini adalah kesetaraan gender. Topik yang sangat bagus. Yeay. Topik kali ini pribadi buat aku tuh menarik banget, Pak. Iya. Apalagi tanggal 21 April kemarin ya, Iya. kita habis merayakan Kartini. Nah, bener banget nih. Kalau menurut kamu tuh gimana sih pendapatmu soal kesetaraan gender? Menurutku kesetaraan gender tuh bukan cuman memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa memandang gender. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Kak? Nah, aku setuju nih sama pendapat kamu. Kesetaraan gender itu juga berarti menghargai perbedaan dan memastikan setiap individu itu tidak memandang jenis kelaminnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar impiannya. Tapi ternyata zaman sekarang nih, Mar, masih banyak orang yang ngeremehin kemampuan kita perempuan nih. Nah, Hanya karena jenis kelamin. Iya, gitu. bener banget. Padahal perempuan sendiri tuh juga memiliki potensi yang sama gak sih sama kayak laki-laki, bisa menjadi pemimpin yang hebat, bertanggung jawab, dan tegas juga. Bener banget. Bahkan di kampus kita sendiri, kepala senat udah 2 periode cewek semua loh. Nah, iya. Keren juga kan? Keren banget. Aku senang nih, Mar, karena sekarang udah banyak yang menyuarakan kesetaraan gender. Gak cuman wanita aja, tapi banyak laki-laki yang concern soal ini. Iya. Ngomongin kesetaraan gender ya, Mar, baik yang bilang berarti perempuan juga harus bisa nguli dong kayak laki-laki. Berarti kalau laki-laki nunjuk perempuan boleh ya kan kalau dibales gitu kan, kesetaraan gender gitu katanya. Kalau dari kamu sendiri gimana, Mar, tanggapannya soal ini? Orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh udah basi banget gak sih? Kayak udah banyak yang menyuarakan kesetaraan gender pada zaman sekarang ini. Tinggal gimananya kita sendiri aja yang menjelaskan atau menyuarakan. Setuju. Karena sebel juga ya, zaman sekarang masih dengar orang yang suka ngomong kayak gitu, ngeremehin gitu ya. Semoga makin banyak orang-orang yang mau cari tahu apa itu kesetaraan gender yang benar dan gak aja yang persoalan ini. Oke. Aku mau ngomongin soal rekomendasi film yang ada hubungannya dengan topik yang mau kita sampaikan di video kali ini nih. Wah, apa tuh? Aku ada beberapa film tentang perempuan dan kesetaraan gender nih, versi aku. Yang pertama ada film Kartini di tahun 2017. Film ini mengangkat kisah perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua ada film Marlina Si Pembunuh dalam 4 babak di tahun 2017 juga. Film ini menggambarkan perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi patriarki dan kekerasan seksual. Lalu yang ketiga ada Hidden Figure di tahun 2016. Film ini mengisahkan kisah nyata 3 perempuan Afrika Amerika yang bekerja di NASA pada era program luar angkasa Amerika Serikat. Lalu yang keempat, pasti semua udah tahu kan tentang film ini ya, yaitu Mulan di tahun 1998. Meskipun ini adalah film animasi, kisahnya itu tentang seorang perempuan yang menyamar sebagai pria atau laki-laki untuk melawan dalam tentara Tiongkok kuno, menyoroti kekuatan, keberanian, dan keinginan untuk membuktikan nilai diri tanpa menggantungkan diri pada stereotip gender nih. Wah, keren banget rekomendasi film-film dari kamu nih. Kebetulan aku pribadi suka banget sama film Kartini dan Mulan. Dan setiap hari Kartini tanggal 21 April tuh film Kartini pasti muncul ya di TV. Iya, Jadi benar. kalian pasti nggak asing sama film Kartini. Iya, benar banget. Gantian aku nih, Mar, Oke. ngasih rekomendasi buku. Oke, kamu Kebetulan suka baca buku iya, kan soalnya. kebetulan Iya. aku suka baca buku. Jadi aku ada beberapa rekomendasi buku nih buat kamu sama penonton-penonton. Oke. Yang pertama ada Analisis Gender dan Transformasi Sosial dari Dr. Mansur Fakih. Buku ini tuh membahas tentang banyak hal kayak gender, ketidakadilan gender, teori-teori pembangunan dan nasib kaum perempuan. Buku ini juga bahas paradigma fungsionalisme dan feminisme loh. Cocok banget buat kita yang
pengen cari tahu tentang kesetaraan gender iya, itu tadi. benar. Yang kedua ada perempuan dalam budaya patriarki. Nah, penulis ini tuh lumayan terkenal nih, Mak. Oh, oke. Dia sering banget bikin-bikin buku tentang perempuan. Nah, salah satunya buku ini. Buku dari Nawa El Sadawi. Terus yang ketiga ada Feminist Fight Club dari Jessica Bennett. Jadi ini buku novel nih, Mak. Oh, Buku novel. Oke. Jadi di sini tuh mengajak perempuan untuk menunjukkan kepada orang-orang, terutama di area kantor, karena kebetulan di cerita ini tuh suasananya tentang perempuan di dalam kerjaan, di dalam kantor. Oke. Bahwa posisi mereka tidak jauh berbeda dengan para pegawai laki-laki yang juga bekerja di kantor ini, dengan menunjukkan bahwa kesetaraan gender itu nyata. Gitu. Dan penulis juga menyimpulkan bahwa nggak seharusnya kita nih sebagai perempuan ingin terus dikucilkan gitu, dikucilkan dan diperlakukan tidak adil ketika muncul rapat besar maupun saat sedang mempresentasikan sesuatu. Nah, buku yang ketiga ini masuk ya sama yang kita bilang tadi, kalau ketua senat di kampus kita itu 2 periode perempuan semua. Iya. Jadi membuktikan kalau perempuan tuh bisa jadi pemimpin, nggak betul. hanya laki-laki gitu kan. Dan yang keempat ini ada buku dari Eka Kurniawan yaitu Cantik Itu Luka. Ini buku ini udah nggak asing banget lah di kita, karena sempat booming juga kan waktu itu. Yang kelima ada Perempuan di Titik Nol. Nah, balik lagi ini sama penulisnya sama perempuan dalam budaya patriarki yaitu Nawa El Sadawi. Buku yang ditulis Nawa El Sadawi ini itu buku udah lama ternyata. Tahun 1975. Yang penulisnya ini mencoba untuk menggambarkan keadaan tokoh utama perempuan yang namanya Firdaus yang mengalami berbagai macam permasalahan sosial dan dalam masyarakat serta adat yang harus dipatuhi. Namun Firdaus mencoba keluar dari jeratan yang dialaminya. Dia mencoba buat ngelawan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang dialami sama si Firdaus ini, dan juga dia coba untuk memperjuangkan hak perempuan dengan cara menolak dan memberanikan diri untuk melawan itu semua. Novel ini menarik banget nih, Mar. Apalagi buat kamu dan penonton yang tertarik sama isu-isu kesetaraan gender ini. Iya, benar banget. Karena bakal membuka pikiran kan, perempuan masa kini itu harus pintar-pintar menyuarakan kesetaraan gender ini tadi. Karena kita harus putus budaya patriarki gitu. Menarik banget nih rekomendasi buku dari kamu. Menurut kamu yang buku yang harus dibaca itu yang paling bagus itu yang mana sih dari rekomendasi yang kamu kasih tahu ini? Oke. Kebetulan aku udah pernah baca buku yang Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan. Itu buku oke banget. Dan kebetulan buku-buku yang aku rekomendasiin ini masuk ke list buku bacaanku. Dan dari keempat ini yang paling menarik yang pengen aku baca itu yang Feminist Fight Club itu tadi. Karena itu kita terjun langsung kan ke publik. Jadi yang biasanya kantor itu mayoritas laki-laki dan kita biasanya perempuan itu sering ngapain sih gitu. Dia dikasih kerjaan yang gampang-gampang aja gitu, jadi disepelehin kan gitu. Oke, aku bakal baca buku itu sih yang kamu rekomendasi nanti kalau ada waktu kosong. Kamu juga jangan lupa ya nonton film yang aku rekomendasiin. Aku sering banget loh rewatch yang Mulan itu. Karena itu oke banget. Kebetulan dia sudah ada live actionnya kan ya? Iya. Udah ada. Karena kita jadi tahu nih masalah-masalah sosial dari kita baca buku dan film-film tentang perempuan tuh, kita itu jadi tahu masalah-masalah sosial apa sih yang dihadapi sama perempuan, terus hal-hal apa sih yang seharusnya perempuan dapat tapi susah banget. Terus sejak kapan sih budaya patriarki itu muncul dan kayak gimana perempuan zaman dulu tuh dijadiin pembantu dan gak seks, apalagi dulu waktu penjajahan Belanda, Jepang itu perempuan sering banget kan diculik terus dijadiin budak seks gitu. Terus kalian bakal dapetin semua itu dari rekomendasi film
Maria dan rekomendasi buku dari aku. Ya, oke. Oke, kayaknya ini udah lumayan ya kita menjelaskan tentang kesetaraan gender buat perempuan di luar sana yang lagi nonton video kita. Tetap suarakan kesetaraan gender yang sesungguhnya ya. Kita para perempuan juga berhak untuk mendapatkan hal yang setara dengan laki-laki loh. Jadi jangan takut untuk menyuarakan suara kalian. Dan buktikan bahwa dengan kita menyuarakan kesetaraan gender, pelan-pelan kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai perempuan, baik di personal maupun di ranah publik. Iya, benar banget. Oke, aku dan Saki mengucapkan Selamat Hari Kartini bagi kita semua para perempuan hebat. Dadah. Terima kasih.